Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Yuliani. Saya dari kelas 1B2R, mahasiswi semester 1 Prodi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu materi mata kuliah pengantar bisnis, yakni Globalisasi Ekonomi dan Bisnis Internasional Topik 2. Globalisasi bukanlah suatu fenomena yang terjadi begitu saja, namun merupakan suatu proses yang panjang. Ekonomi dunia berkembang mulai dari ekonomi ke subsisten, di mana masyarakat memproduksi barang untuk kebutuhan sendiri. Kemudian perekonomian tumbuh semakin terbuka menjadi ekonomi kota, negara, bahkan menjadi ekonomi global. Globalisasi ekonomi membuat proses produksi dan konsumsi barang dan jasa menjadi suatu kerja internasional yang melibatkan banyak negara. Perusahaan-perusahaan seperti IBM, Coca-Cola, Philips Morris, Sony, Toyota, General Motors, DHL, UPS, Caltex adalah beberapa perusahaan yang beroperasi di beberapa negara. Setelah berhasil mengembangkan bisnis di negara asal mereka, kemudian melebarkan bisnisnya memasuki pasar global. Adapun pendorong-pendorong globalisasi, yang pertama, dorongan pasar, kedua, dorongan biaya, ketiga, dorongan pemerintah, keempat, dorongan persaingan, kelima, dorongan lain seperti kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya, faktor-faktor globalisasi. Yang pertama, kedekatan atau proximity. Kemajuan teknologi membuat dunia semakin kecil. Waktu tempuh menjelajahi bumi kini sudah berada dalam hitungan jam, bukan lagi pada hitungan bulan. Kedua, lokasi atau location. Yang ketiga, sikap atau attitudes. Konsep dalam bisnis internasional, yang pertama, neraca perdagangan atau balance of trade, kedua, neraca pembayaran atau balance of payment, ketiga, nilai tukar atau exchange rate, dan keempat, keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Mengapa bisnis go internasional? Banyak perusahaan yang kini tengah merambah pasar internasional. Adapun keuntungannya yang diharapkan adalah yang pertama, profit potensi, kedua, profit margin, ketiga, established demand, keempat, raw material, kelima, teknologi, dan terakhir, production efficiency. Adapun hambatan-hambatan perdagangan internasional meliputi yang pertama, bahasa, yang kedua, adat atau budaya, ketiga, kurs, keempat, politik dan proteksionisme. Lembaga-lembaga internasional. Yang pertama, The World Bank, kedua, IMF atau International Monetary Fund, yang ketiga, GATT, General Agreement on Tariff and Trade, dan keempat, WTO, World Trade Organization. Adapun aliansi-aliansi ekonomi, yang pertama AFTA, yang kedua NAFTA, dan terakhir Masyarakat Eropa atau European Community. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.